Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Madkhol Ilmi Al-Lughoh, Bapak Ervan Ghazali, dan yang saya cintai pula rekan-rekan perjuangan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidaul Amaliyah dari kelas PBA 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas Madkhol Ilmi Al-Lughoh, yaitu mempresentasikan materi tentang bahasa, karakteristiknya, dan fungsinya. Bahasa adalah anugerah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang menjadikan keberadaan bahasa bagi manusia yaitu sebagai pembeda dari makhluk lain di dunia. Dengannya membantu manusia dalam membangun ide untuk menyampaikan perasaan, emosi, dan berkomunikasi kepada orang lain. Jadi menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Ada beberapa definisi bahasa yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama, Ibnu Jini. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Jadi bahasa itu sebagai alat untuk komunikasi. Yang kedua itu dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu bahasa merupakan sebuah ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Ekspresi itu merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud atau penutur tersebut. Oleh karena itu, bahasa harus menjadi sebuah kebiasaan yang bersifat terus-menerus dalam reproduksi berbahasa, yaitu lidah. Setiap bangsa berdasarkan istilah atau kosakata dan kaidah kebahasaan mereka masing-masing. Nah, yang ketiga itu menurut Edward Sapir, yaitu bahasa sangat manusiawi, dan ia adalah metode komunikasi dalam menyampaikan ide-ide, emosi dalam keinginan melalui sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Ya, jadi bahasa itu ya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan perasaan kita kepada lawannya. Ada beberapa macam karakteristik ciri khusus bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Nah, yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang bahasa. Yang pertama bunyi, yang kedua ada visual. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan olai alat ucap manusia. Yang keempat, ada bahasa itu bermakna. Dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi, yaitu menyampaikan konsep ide atau pikiran. Adapun makna terbagi menjadi tiga, yaitu makna leksikal, gramatikal, dan pragmatikal. Yang kelima yaitu bahasa itu arbitrer, adalah tidak adanya hukum wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Nah, yang terakhir ada fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa yang pertama ada fungsi ideasional, yang kedua ada fungsi interpasional, yang ketiga ada fungsi tekstual atau bisa disebut dengan bahasa metafungsi bahasa, yaitu metafunction. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.